Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Cabang Kemendung. Pagi ini Kamis tanggal 4 Mei. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah dari pembacaan rutin kita dalam Amsal 25 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan seperti sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Dalam pembacaan hari ini berbicara tentang mata air. Mata air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dan dari mata air, dari sumber air, kalau sumber itu jernih, kualitas airnya bagus, pasti banyak yang memanfaatkan sumber mata air itu. Dan dikatakan dalam ayat ini, mata air itu keruh, sumbernya kotor. Jika mata air, sumber air itu kotor, tentu tidak bisa dimanfaatkan oleh siapa. Terutama kita manusia. Jika air itu keruh, kita manusia, tentu siapapun manusia tidak akan mau mengambil, memanfaatkan air itu untuk konsumsi kita sehari-hari. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita hadapi. Terkadang kesulitan, problem yang kita hadapi membuat kita takut, membuat kita khawatir. Seperti yang ayat B, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kekhawatiran bisa menghampiri kita. Ketakutan akan kesulitan hidup atau problema yang kita hadapi bisa saja menjadikan kita pribadi yang khawatir, pribadi yang takut. Dan kalau dalam diri kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, otomatis dalam diri kita menjadi pribadi yang depresi, yang tidak bisa terpancar sukacita damai sejahtera dalam diri kita, dan orang di luar sana akan melihat kita. Dan keburukan kita, maksud saya depresi kita, daunnya berpikir kita tidak bisa secara jernih, dan orang di luar sana pasti akan melihat kita. Tidak ada karakter Kristus dalam diri kita. Kita membanggakan sekali kasih karunia Allah, berkat dari Allah dalam hidup kita. Dan kasih itu pasti terpancar dalam hidup kita jika kita percaya, yakin akan kasih karunia Allah. Bagaimana orang melihat karakter kasih dalam diri kita jika kita terikat, jika kita terkuasai oleh kegelisahan, ketakutan yang selalu menghantui kita. Orang di luar sana pasti tidak melihat kasih Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, karena diri kita terkuasai khawatir dan takut. Dan itu pasti kita seperti Amsal ini menjadikan kita seperti mata air,
sumber air yang keruh, yang kotor. Saya ajak Bapak Ibu Saudara memeriksa firman Tuhan tentang mata air. Kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17. Apa yang Tuhan katakan tentang mata air? Meliputi apa aja mata air itu? Mari, 2 Petrus 2 ayat 17. Guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Dalam 2 Petrus ini, mata air, sumber air juga dibicarakan seperti orang guru-guru palsu. Dan bagi mereka sudah tersedia tempat yang paling gelap. Ancaman bagi orang-orang guru-guru palsu yang diumpamakan seperti mata air yang kering. Apalagi yang Tuhan bicara tentang mata air, kita baca ya dalam Yakobus 3 ayat 11. Yakobus 3 ayat 11. Apa yang Tuhan bicara soal sumber air ini, mata air ini? Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dalam mata air yang sama? Satu sumber tidak akan mengeluarkan mata air pahit dan mata air yang tawar. Kita baca, lihat dari atasnya, mata air ini, ayat ini bicara perihal, kita baca ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dalam kitab Yakobus, mata air ini pahit dan tawar diumpamakan dalam satu sumber adalah mulut kita. Dalam mulut yang sama keluar berkat, dalam mulut yang sama keluar kutuk. Dan itu tidak akan terjadi jika mulut kita yang satu mengeluarkan berkat dan kutuk. Pasti kalau mulut kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak memberkati, otomatis orang di luar sana akan melihat pribadi kita bahwa tidak ada Kristus dalam hidup kita. Biarlah kita belajar jaga mulut juga, supaya dalam diri kita memancarkan dan menjadi mata air yang bisa menjadi berkat di luar sana. Satu lagi, dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ini bicara Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ayat Yohanes 4 ayat 14 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan, huruf K besar, kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jelas, Tuhan mau kita menjadi mata air. Seperti teladan Tuhan Yesus. Jika Kristus ada di dalam hati kita, kita akan menjadi mata air yang bisa dimanfaatkan juga orang-orang lain. Biarlah dalam diri kita
bisa menjadi mata air. Tidak ada kekhawatiran. Biarlah kekhawatiran itu, segala pergumulan, segala yang kita rindukan atau kita inginkan dalam hidup kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Dan Bapa akan memberikan semua yang kita inginkan. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sambil juga kita menjaga diri kita untuk menjadi mata air yang tawar, yang meluap, yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga lidah kita, menjaga bibir kita. Kita sebagai ayat terakhir, kita buka dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun boleh kita hadapi, kita harus yakin kita ada di dalam Tuhan, dan tangan kanan Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita percaya, yakin, sehingga kita juga bisa menjadi mata air untuk orang lain dan melihat Kristus dalam diri kita dan menjadi berkat untuk orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman hari ini bisa menjadikan kita bisa menguji diri kita introspeksi diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki kita menjadikan diri kita mata air yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini luar biasa, mengingatkan kami untuk kami bisa membekali diri kami sendiri, untuk bisa kami memperbaiki diri kami sendiri, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang lain di sana, sehingga nama-Mu Tuhan terpancar dari kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami sehari-hari ini memancarkan kasih-Mu. Dan biarlah banyak orang di luar sana melihat Engkau Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu, anugerah-Mu cukup untuk kami. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, sehingga kami bisa memberkati orang. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah penebus kami yang akan melindungi, memberkati, dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.